Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arna Cikalati. Saya adalah mahasiswi S2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mengkaji tentang kajian pedagogik, yaitu pedagogik dalam menjawab tantangan pendidikan Indonesia saat ini. Dengan dosen pengampu Dr. Yusuf Tri Herlambang, MPD. Penting. Tapi, apa itu pedagogik? Dan seberapa relevan kajian pedagogik dalam menghadapi tantangan pendidikan Indonesia saat ini? Mari kita bahas bersama dalam video ini. Secara sederhana, pedagogik adalah ilmu dan seni mengajar. Bukan hanya soal materi pelajaran, tapi bagaimana kita membimbing, membina, dan membentuk peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat anak agar mereka bisa menghadapi keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, pedagogik mencakup 3 hal. Yang pertama, mengajar ilmu pengetahuan. Yang kedua, membentuk sikap dan karakter. Yang ketiga, menyentuh sisi emosional dan spiritual anak. Namun, realitanya pendidikan Indonesia masih banyak menghadapi banyak tantangan. Ketimpangan kualitas pendidikan antar wilayah, ketimpangan antar sekolah di kota dan di desa bukanlah cerita yang baru. Harapannya, melalui pelatihan-pelatihan intensif dan pemilihan guru-guru terbaik dari daerah, ini bisa berdampak dan sudah mulai terasa meski butuh dukungan infrastruktur. Sistem belajar yang masih berpusat pada guru, kita butuh bergeser ke kelas, dari kelas ceramah itu ke kelas dialog, yang kini banyak dipraktikkan di sekolah-sekolah penggerak internasional untuk mengubah siswa dari penerima informasi pasif menjadi perannya aktif. Nah, sehingga siswa mulai merasa lebih percaya diri dan bisa mengadopsi hal-hal yang positif dan bisa berperan aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Siswa dipaksa mengejar nilai bukan makna, sedangkan dibutuhkan dunia masa depan itu adalah daya pikir, bukan sekedar daya hafal. Dan kurangnya pendekatan personal terhadap siswa. Nah, ini yang paling perlu kita lakukan sebagai seorang guru. Bagaimana strategi pendidikan yang berfokus pada mengembangkan hubungan individu yang positif antara guru dan siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan akademik maupun emosional. Mengenal siswa secara individu, kita harus mengetahui latar belakang, minat, dan karakter setiap siswa. Perhatikan gaya belajarnya, apakah visual, auditori, atau kinestik. Amati dan pahami kebiasaan serta kebutuhan khusus mereka jika mereka ada. Dengarkan siswa dengan empati saat mereka berbicara. Gunakan bahasa yang santun, ramah, dan penuh penghargaan. Seringlah bertanya kabar dan tunjukkan ketertarikan tulus pada kehidupan mereka. Tanggap terhadap perubahan perilaku dan emosi siswa. Berikan semangat dan motivasi dan di saat mereka merasa gagal atau kecewa. Jadilah tempat curhat yang aman tanpa menghakimi siswa. Melibatkan siswa dalam proses belajar, libatkan siswa dalam diskusi di kelas, pengambilan keputusan belajar, berikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapat ataupun ide. Gunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa untuk meningkatkan motivasi. Kita harus menghargai keunikan dan perbedaan, tidak membanding-bandingkan siswa, berikan apresiasi atas usaha, bukan karena hasil. Bantu siswa untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan kekuatan masing-masing. Berikanlah umpan balik yang positif. Fokus pada hal-hal yang bisa diperbaiki, bukan menyalahkan. Gunakan kata-kata yang membangun kepercayaan diri, berikan arahan dengan sabar dan jelas. Nah, libatkan orang tua dalam proses pendidikan. Ajak orang tua berdiskusi secara berkala mengenai perkembangan anak. Bangun kerjasama antara guru dan orang tua untuk mendukung siswa.
Kita harus menjadi teladan teladan yang baik. Tunjukkan sikap jujur, adil, dan penuh kasih sayang dalam berinteraksi. Disiplin tanpa keras, tegas, namun tetap menghargai martabat siswa. Nah, pendekatan personal terhadap siswa bukan hanya sekedar metode, tetapi sikap dan ketulusan dalam mendidik. Dengan membangun kedekatan emosional, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk karakter dan memberi makna dalam belajar siswa. Nah, dan tentu saja di era digital, distraksi teknologi, budaya instan, dan rendahnya literasi kritis. Nah, ketiga tantangan ini saling berkelindan dan mempengaruhi kualitas pendidikan dan pembelajaran. Nah, pendekatan personal dari guru adalah kunci yang terbaik. Nah, bagaimana cara menyentuh sisi emosional siswa, menumbuhkan kesadaran kritis, membimbing mereka menjadi pembelajar yang mandiri dan tangguh di era digital. Bagaimana pendidikan bisa menjawab tantangan ini? Jawabnya kembali ke dasar pedagogik yang humanis dan kontekstual. Bagaimana pendidikan bisa menjawab tantangan ini? Jawabannya adalah kembali ke dasar pedagogik yang humanis dan kontekstual. Mengajar dengan hati dan jiwa. Solusi ini bukan hanya sekedar reformasi kurikulum. Kita butuh transformasi pendekatan mengajar. Beberapa prinsip dalam pedagogik mengajar dengan hati, guru bukan informasi tapi pembimbing kehidupan. Guru harus punya rasa kasih sayang dan cinta kepada peserta didik sehingga anak akan merasa nyaman dan bahagia saat berada di sekolah. Pembelajaran yang bermakna, hubungkan materi dengan realitas siswa. Dialog dan refleksi, libatkan siswa untuk berpikir, bertanya, dan berdiskusi. Kenali kebutuhan setiap anak, karena setiap anak itu berbeda dan unik. Tanamkan nilai-nilai Pancasila, etika, dan tanggung jawab sosial. Beberapa sekolah sudah mulai menerapkan prinsip pedagogik yang baru ini. Salah satunya ada kegiatan belajar berbasis proyek, kolaborasi antar siswa dalam menyelesaikan masalah nyata, penguatan pendidikan karakter lewat praktik langsung bukan ceramah, dan penerapan salah satu metode terbaru yang diciptakan oleh anak bangsa yaitu Bapak Profesor Yohanes Surya, yaitu metode gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Metode gasing ini adalah suatu metode pembelajaran matematika dengan langkah demi langkah yang membuat anak menguasai matematika secara gampang, asik, dan menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, matematika merupakan momok ataupun monster bagi anak-anak. Tetapi dengan menggunakan metode gasing, anak-anak Indonesia akan menjadi gampang, asik, dan menyenangkan dan akan menyukai pembelajaran matematika. Metode gasing ini dimulai dengan tahap konkret, abstrak, dan mencolok. Pentingnya proses langkah demi langkah dalam metode gasing itu tercermin sewaktu anak-anak belajar suatu topik pada titik kritis yang harus mereka lewati. Setelah mencapai titik kritis ini, setelah itu mereka tidak akan sulit untuk mengerjakan soal sesuai dengan topik. Metode gasing adalah salah satu metode yang mengaplikasikan musik, lagu, dan irama sehingga anak-anak diajak bermain dan bereksplorasi dengan alat peraga sehingga mereka benar-benar terasa terbayang di saat konsep yang ingin disampaikan. Jadi yang abstrak selalu diawali dengan sesuatu yang konkret sehingga anak-anak dapat jauh lebih mudah mengerti dan mengaplikasikan konsep yang diajarkan. Salah satu ciri khas lain dari metode gasing anak-anak melakukan perhitungan di luar kepala yaitu mencongak dengan cepat. Tidak hanya melatih menghitung, metode gasing juga melatih kecerdasan 8C yang meliputi keterampilan abad 21, adanya kreativitas, kolaborasi, critical thinking, kemudian cara berkomunikasi, dan juga memasukkan unsur budaya serta kompetisional logik. Nah, 8C ini adalah keterampilan yang sangat penting sekali untuk abad 21. Nah, melalui bernyanyi, menari, bermain, dan game-game itu bisa mengembangkan seperti kecerdasan anak untuk kecerdasan musik, kecerdasan logika, kecerdasan kinestetik. Nah, untuk menjangkau lebih banyak lagi pembelajaran online. Nah, kami ini buat untuk sehingga anak-anak bisa jadi menyenangkan, gampang, dan asik. Diharapkan juga
Metode ini digunakan bukan hanya untuk pembelajaran matematika saja, tetapi untuk pembelajaran yang lainnya. Hal ini membuktikan bahwa ketika pedagogi diterapkan dengan tepat, siswa akan lebih aktif, kreatif, dan semangat dalam belajar. Harapan untuk masa depan pendidikan Indonesia. Pendidikan Indonesia ke depan harus lebih berpihak pada siswa. Kita butuh sistem yang tidak sekedar mengejar angka, kita butuh sistem mengembangkan potensi anak seutuhnya, memberikan ruang pada guru untuk berinovasi, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendidik anak. Pedagogik bukan hanya milik guru, ia adalah napas dari pendidikan yang hidup, yang memanusiakan manusia. Terima kasih, salam bahagia. Tetap semangat menjadi guru yang dirindukan anak, sehingga anak-anak akan menjadi bahagia belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.